Qabil dan Habil. Halo, Assalamualaikum. Aku adalah seekor burung. Warna buluku hitam pekat. Apakah kalian tahu siapa aku? Iya, benar sekali. Aku adalah burung gagak. Selain buluku yang tidak menarik, suaraku pun terdengar menakutkan. Banyak orang yang ketakutan ketika melihat atau mendengarku. Mereka selalu mengaitkan aku dengan berita buruk. Mungkin ini dikarenakan aku merupakan saksi yang menyaksikan pembunuhan pertama oleh umat manusia. Kala itu, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam yang merupakan manusia pertama di bumi melahirkan anak kembar Qabil dan Iklimah. Tahun berikutnya, lahirlah Habil dan Labuda. Masing-masing dari mereka kembar laki-laki dan perempuan. Setelah dewasa, Qabil tumbuh menjadi petani yang cakap. Ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan putra-putrinya secara silang. Dengan demikian, Qabil dinikahkan dengan Labuda, saudara kembar Habil. Namun, Qabil kurang begitu suka dengan Labuda, karena dia tidak secantik Iklimah. Sementara itu, Habil tumbuh menjadi peternak yang hebat. Dia pun dinikahkan dengan Iklimah, saudara kembar Qabil yang sangat cantik jelita. Hal ini membuat Qabil kesal. Iklimah itu saudaraku. Harusnya aku yang menikah dengannya. Suatu ketika, Nabi Ibrahim meminta Qabil dan Habil membawa hasil kerja mereka yang terbaik. Qabil membawa gandum yang masih hijau tangkainya dan belum matang. Sedangkan Habil membawa domba paling gemuk. Melihat saudaranya lebih unggul, Qabil pun merasa semakin kesal. Pukul saja, dia telah merebut semua milikmu. Iblis melihat kemarahan Qabil dan mulai menghasutnya. Qabil pun mengambil benda keras dan memukul saudaranya hingga jatuh tersungkur. Melihat Habil tidak lagi bergerak, Qabil menjadi kebingungan. Allah memerintahkanku untuk memberikan contoh bagaimana cara menguburkan jenazah. Kebetulan saat ini ada satu temanku yang tewas. Dengan paruh dan kakiku, aku menggali tanah lalu kukuburkan jenazah temanku. Qabil pun meniru perbuatanku. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam sungguh bersedih atas kepergian salah satu putranya. Itulah kejahatan pertama dalam kehidupan manusia di bumi. Sapi dan mimpi raja. Assalamualaikum, akulah sapi, tepatnya sapi betina. Waktu itu, aku hidup di Mesir. Aku hidup di lahan yang luas, dekat dengan pertanian gandum. Badanku yang besar dimanfaatkan untuk membajak tanah. Tanah yang kubajak nantinya akan ditanami gandum. Aku bekerja mengolah tanah agar gandum bisa tumbuh dengan subur. Selain tenagaku yang sangat berguna, susuku juga bermanfaat bagi semua orang. Aku selalu dirawat dengan baik, sehingga badanku gemuk dan dapat menghasilkan susu terbaik. Aku juga pernah berjasa dalam membantu kelangsungan hidup rakyat Mesir loh. Suatu ketika, Raja bermimpi hal yang sangat aneh. Hingga berhari-hari berikutnya, Raja terlihat gusar memikirkan mimpinya itu. Di dalam mimpi, Raja melihat aku dan kawan-kawanku. Kami berjumlah 7 ekor. Aku dan kawan-kawanku makan dengan lahap di tengah-tengah ladang gandum yang subur. Oh, sungguh menyenangkan sekali. Namun, tiba-tiba datang 7 ekor sapi lain. Tubuh mereka sangat kurus dan terlihat menakutkan. Yang lebih mengejutkan, dalam mimpi itu, kami dimakan oleh sapi-sapi kurus tersebut. Semakin hari, Raja semakin penasaran akan arti mimpinya tersebut.
Dia pun memanggil semua penasihat kerajaan hingga para tafsir mimpi dari seluruh penjuru. Namun, tak ada seorang pun yang berhasil memberikan jawaban. Satu-satunya harapan raja adalah Nabi Yusuf, pemuda yang terkenal akan kepandaiannya. Namun sayang sekali, saat ini Nabi Yusuf sedang dihukum. Raja pun memanggil Nabi Yusuf yang saat itu sedang dipenjara untuk menghadap padanya. "Aku bersedia menolongmu jika kau membersihkan fitnah dan membebaskanku. Asalkan jawabanmu memuaskan, aku akan mengabulkan permintaanmu." Jawaban Nabi Yusuf sangat memuaskan. Beliau berkata, "Akan datang masa subur selama 7 tahun dan masa kering selama 7 tahun setelahnya." Beliau pun menyarankan untuk bercocok tanam seperti biasa di 7 tahun masa subur dan menghemat persediaan untuk 7 tahun masa kering. Apa yang mereka hasilkan sekarang akan menyelamatkan mereka di kemudian hari. Raja sangat puas mendengar jawaban Nabi Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun setelahnya, semua perkataan Nabi Yusuf benar-benar terjadi. Nabi Yusuf pun diberi jabatan sebagai menteri untuk mengatur bahan pangan di negeri Mesir. Kuda Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum. Aku adalah kuda. Aku merupakan hewan berkaki 4 dan berbadan besar. Warnaku coklat dengan rambut yang terurai lembut. Meskipun badanku besar, aku tetap lincah dan mampu berlari dengan cepat. Tidak ada yang bisa menandingiku dalam berlari. Aku juga bisa melompati berbagai rintangan dengan mudah. Kalian penasaran mengapa aku bisa begitu hebat? Itu karena Nabi Sulaiman alaihissalam merawatku dengan baik. Beliau adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu apa mukjizat beliau yang sangat terkenal? Benar sekali. Beliau bisa berbicara dengan hewan, termasuk aku. Aku paling suka ketika mandi. Beliau menggosok badanku dengan penuh kasih sayang. Beliau juga memberiku makanan terbaik. Rumput di kotak makanku selalu segar. Air minumku pun diganti setiap hari. Hal ini membuat badanku terlihat sehat dan bugar. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai banyak sekali kuda. Jumlahnya mencapai 900 ekor. Beliau sangat menyayangi kami semua. Sifat sayang Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap kami sempat membuatnya khilaf. Beliau pernah lalai dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlalu sibuk mengurus kami. Beliau pun bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya. Sebagai bentuk taubatnya, ia akan menyembelih kami semua. Beliau berbicara kepada kami dan meminta izin sebelum melakukannya. Kami ikhlas atas keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Kami pun disembelih. Kami semua tidak merasakan sakit karena Nabi menyembelih dengan benar. Daging kami diberikan kepada para fakir miskin. Atas keikhlasannya ini, Nabi Sulaiman diberi mukjizat mengendalikan angin. Kan Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum. Aku merupakan seekor ikan yang hidup di lautan. Hei, aku memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Bagus untuk tubuh kalian. Aku ini istimewa. Kalian mau tahu kisahku? Kisahku ini tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Kahf. Nabi Musa membawaku sebagai bekal dalam perjalanannya menuntut ilmu. Iya, aku sudah dimasak dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Kala itu, Nabi Musa menganggap dirinya paling berilmu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya. Salah seorang hambaku yang menetap di tempat pertemuan dua lautan adalah lebih berilmu daripada kamu.
Setelah itu, Nabi Musa pun meminta izin kepada Allah untuk bertemu dengan orang tersebut. Bersama muridnya, Yusya bin Nun, Nabi Musa pun pergi mencari orang yang dimaksud. Nabi Musa sangat bersemangat. Perjalanan pun dimulai. Allah berkata pada Nabi Musa, "Bawalah seekor ikan dalam sebuah keranjang. Di mana saja kamu kehilangan ikan tersebut, maka disitulah dia berada." Maka, dari dalam kotak bekal, aku menemani Nabi Musa alaihissalam dan muridnya selama perjalanan. Bersama muridnya, Yusya bin Nun, Nabi Musa pun pergi mencari orang yang dimaksud. Nabi Musa sangat bersemangat. Perjalanan pun dimulai. Allah berkata pada Nabi Musa, "Bawalah seekor ikan dalam sebuah keranjang. Di mana saja kamu kehilangan ikan tersebut, maka disitulah dia berada." Maka, dari dalam kotak bekal, aku menemani Nabi Musa alaihissalam dan muridnya selama perjalanan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa beristirahat dan memakan sebagian bekalnya. Aku pun disisihkan setengah untuk dimakan nanti lagi. Sayang sekali, begitu Nabi Musa meneruskan perjalanannya, beliau lupa padaku. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dihidupkan kembali. Aku pun melompat ke laut dan berenang menjauh. Ah, senangnya bisa berenang lagi. Karena sudah dimakan separuh, kini tubuhku terasa sangat pipih dan tipis. Beberapa waktu kemudian, Nabi Musa merasa lapar dan teringat pada sisa bekalnya. "Kemana ikanku pergi? Di mana kita kehilangan ikan ini?" Nabi Musa bertanya kepada muridnya. Setelah diingat-ingat lagi, ikan tersebut tertinggal di tempat peristirahatan yang pertama. Sesuai dengan firman Allah, tempat di mana aku hilang adalah tempat yang dicari oleh Nabi Musa. Maka, Nabi Musa pun berusaha mencariku. Kembali lagi ke tempat dia beristirahat tadi. Akhirnya, Nabi Musa berhasil menemukan hamba Allah yang lebih berilmu daripadanya. Dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu, Nabi Musa pun meminta izin untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam.